Shalom, selamat malam Bapak Ibu Jemaat semuanya. Pada malam hari ini kita akan masuk dalam doa puasa dan pembinaan iman. Dengarkanlah firman Tuhan dari Mazmur pasal 100 ayat 4 dan 5. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Jemaat sekalian, firman Tuhan dalam Mazmur pasal 16 ayat 8-9 berbunyi demikian. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah, sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Mari kita pujikan, selalu bersyukur. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Oh, dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami menyerahkan persekutuan doa puasa pada malam hari ini. Tolong kami Tuhan ketika kami memuji dan menaikkan doa kami. Demikian juga pembinaan iman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya melalui persekutuan serta puasa kami, iman kami dapat bertumbuh dan kami semakin merendahkan diri di hadapan-Mu. Karena hanya Engkaulah yang layak ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya aku puji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Demikianlah firman Tuhan dalam Mazmur pasal 56 ayat 4 dan 5. Marilah kita memuji, satu-satunya harapan. Di saat jalanku tertutup, Kau ada di sana memberi jalan.
Kembali kita dengarkan firman Tuhan dalam Mazmur pasal 55 ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Mari kita nyanyikan pujian ini. Serahkanlah hidupmu padanya. Shalom Bapak Ibu Jemaat semuanya. Mari bersama kita akan masuk di dalam doa untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang di sorga, kami berdoa menyerahkan untuk waktu ini. Kami akan bersama-sama kembali membaca merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Saudara, hari Rabu yang kemarin kita sudah belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang menolong setiap kita untuk kita boleh melihat keadaan kita sebelum kita mengenal Tuhan Yesus. Saudara, hari Rabu yang kemarin kita sudah belajar dari Efesus 2 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Dikatakan di dalam ayat-ayat tersebut, Paulus itu memperlihatkan sebuah keadaan manusia yang begitu mengenaskan dan tidak punya pengharapan. Karena kita adalah orang yang berdosa, maka pada saat itulah kita disebut sebagai orang yang mati. Bukan mati secara fisik, tetapi mati secara rohani. Namanya orang mati tidak akan mungkin bisa berupaya sedikit pun untuk menyelamatkan hidup mereka. Kalau dikatakan mati secara rohani, maka manusia tidak akan bisa membuat satu upaya kecil apapun untuk menyelamatkan kerohanian mereka dan untuk menyelamatkan diri mereka. Tetapi saudara, kita melihat di dalam ayat 4 dan ayat yang kelima, Allah itu memberikan jalan keluarnya, yaitu dengan cara memberikan Yesus Kristus untuk datang ke dalam dunia ini menjadi jalan penebusan bagi manusia. Saudara, itulah yang kita pelajari di dalam ayat 1 sampai ayat yang kelima. Dan pada malam hari ini kita akan melanjutkan di dalam ayat selanjutnya, yaitu ayat 6 sampai 10. Mari kita akan membaca Efesus 2 ayat 6 sampai 10. Kalau sudah menemukan, kita akan melihat dan saya akan membacakannya. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah, sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, saya baru saja mengeprint sebuah gambar. Sebuah gambar yang begitu terkenal dan mungkin beberapa kali kita melihatnya. Gambar tersebut adalah gambar lukisan Mona Lisa. Wah, kita bisa melihat, wah, saya pernah loh melihat gambar tersebut. Lukisan Mona Lisa. Sebuah lukisan yang begitu terkenal dan begitu banyak diapresiasi oleh berbagai orang di seluruh dunia. Saudara, lukisan Mona Lisa begitu terkenalnya sampai dikatakan ini adalah sebuah lukisan yang tidak akan dijual dengan harga berapapun juga. Bayangkan, sebuah lukisan kalau ditawar dengan harga berapapun juga, tidak mungkin lukisan ini dijual. Lukisan ini sekarang berada di Prancis, sebuah museum yang bernama Museum Louvre kalau tulisannya, di Prancis. Banyak turis, banyak orang dari berbagai negara pergi ke museum tersebut yang ada di Prancis untuk bisa melihat keindahan lukisan ini. Begitu terkenalnya lukisan ini. Bahkan sebuah berita mengatakan bahwa lukisan Mona Lisa ini diberikan sebuah asuransi. Jadi lukisan ini diasuransikan supaya tidak rusak, supaya tidak dicuri, dan supaya tidak mengalami hal-hal yang buruk. Lukisan ini ternyata diasuransikan dengan nilai asuransinya itu 1,4 triliun rupiah. Bayangkan betapa besarnya harga yang harus dibayar untuk mengasuransikan lukisan ini. 1,4 triliun rupiah. Kita bisa bayangkan betapa
jauh lebih berharganya nilai dari lukisan ini. Saudara sekalian, yang membuat lukisan ini begitu terkenal itu karena yang membuat lukisan ini adalah seorang pelukis yang bernama Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. Ketika mendengarkan nama tersebut, kita langsung bisa melihat bahwa Leonardo da Vinci ini adalah seorang pelukis yang terkenal dan sangat jenius pada saat itu. Saudara, begitu banyak hasil-hasil karyanya yang mendunia dan diapresiasi oleh banyak orang karena begitu terkenalnya Leonardo da Vinci. Saudara, ketika saya melihat lukisan ini, saya langsung teringat dengan seorang teman SMA saya ketika kelas 1 dan kelas 2. Kami berdua itu satu kelas. Dan saya melihat betapa berbakatnya Tuhan memberikan bakat kepada teman saya ini menjadi seorang pelukis. Ketika suatu kali saya beberapa kali ke rumahnya, saya melihat di dinding-dinding rumahnya penuh dengan lukisan yang dibuat oleh teman saya itu. Saya lihat, wih, hebat sekali. Dia ini masih kelas 1 dan 2 SMA. Tetapi saya melihat, wih, lukisannya itu betul-betul sangat bagus. Tidak kalah indahnya dengan pelukis-pelukis yang sudah jauh lebih berpengalaman. Saudara, ketika saya bayangkan teman saya ini melukis lukisan Mona Lisa ini, apakah bisa? Saya yakin 100% dia bisa. Bahkan saya pun juga yakin dia bisa melukis dan membuat lukisan Mona Lisa ini jauh lebih bagus dari yang Leonardo da Vinci hasilkan. Tetapi saudara sekalian, saya juga meyakini di sisi yang lain. Walaupun teman saya ini membuat lukisan Mona Lisa yang jauh lebih baik dan jauh lebih bagus, nilainya atau harganya tidak akan mungkin bisa mengalahkan lukisan yang asli yang dihasilkan oleh Leonardo da Vinci. Mengapa demikian? Karena nilai itu bukan ditentukan oleh hasil karya yang bagus saja, tetapi siapa yang membuat hasil karya tersebut. Saya ulangi ya, nilai atau harga sebuah barang bukan saja ditentukan oleh betapa bagusnya karya tersebut, tetapi jauh lebih penting siapa yang membuat hasil karya tersebut. Kalau orang-orang mendengarkan, oh itu loh, ada lukisan Mona Lisa, siapa yang membuat? Leonardo da Vinci. Wah, orang-orang pasti akan langsung berbondong-bondong untuk menyaksikan gambar yang bagus tersebut. Tetapi lukisan yang sama, bahkan lukisan yang jauh lebih bagus, ketika ditanya siapa itu yang membuat lukisan bagus tersebut, oh, itu yang membuatnya adalah seorang anak SMA yang namanya adalah Kelvin. Nah, teman saya itu namanya adalah Kelvin. Orang pasti akan bertanya-tanya, Kelvin itu siapa ya? Orang tidak kenal Kelvin itu siapa. Aduh, masa kamu tidak tahu sih? Itu loh Kelvin, anak SMA Petra, angkatan 2002. Orang-orang pasti akan tambah bingung. Kelvin, SMA Petra angkatan 2002. Di mana lagi itu SMA Petra? Mungkin kalau orang Surabaya tahu Petra itu di mana. Tetapi kalau orang luar negeri bingung, Petra High School itu di mana? Ya, saudara sekalian, kita bisa melihat betapa berharganya lukisan atau hasil karya tersebut ditentukan juga oleh siapa yang membuatnya. Kalau Leonardo da Vinci orang tahu, tetapi kalau Kelvin orang tidak tahu. Saya aja yang tahu, atau teman-teman saya saja yang tahu. Tetapi kalau orang-orang dari luar negeri tidak tahu, padahal hasil karyanya lebih bagus dan lebih baik.
tetapi orang tidak akan membuat harga yang tinggi karena pelukisnya tidak terkenal. Saudara sekalian, ternyata kalau kita melihat di dalam Efesus 2, khususnya di dalam ayat yang ke-10, di situ pun juga dikatakan Paulus demikian, karena kita ini buatan Allah. Saudara, kita ini manusia, umat Tuhan adalah buatan Allah. Di dalam bahasa Inggris menggunakan istilah yang begitu bagus, yaitu mahakarya, masterpiece, God's masterpiece, mahakaryanya Tuhan. Jadi kita ini bukan cuma sekedar buatan, hasil karya biasa, bukan saudara. Paulus itu menunjukkan di dalam ayat yang ke-10 bahwa kita ini adalah mahakarya Tuhan. Saudara, apa bedanya buatan biasa dengan mahakarya? Kalau buatan itu ya cuma biasa saja, tetapi mahakarya adalah sebuah karya, hasil karya yang begitu detail diperhatikan. Dan ini adalah sebuah karya yang maha penting dan maha baik. Saudara, kita ini ternyata adalah mahakaryanya Tuhan loh. Mengapa bisa demikian? Karena kita kalau melihat sebelum kita ini dijadikan mahakarya Tuhan, kita mengingat bahwa siapa diri kita. Orang-orang yang tidak layak loh. Orang-orang yang tidak punya pengharapan, tidak punya kebaikan sedikit pun di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan tetap menjadikan kita mahakarya dari Tuhan. Saudara, ketika tadi kita bisa mengapresiasi siapa yang membuat hasil karya, Leonardo da Vinci, wah, kita langsung bisa mengapresiasi. Bayangkan saudara, kalau manusia saja bisa mengapresiasi begitu tinggi hasil karya dari Da Vinci, seharusnya lebih lagi ketika kita bisa melihat bahwa manusia ini adalah buatannya atau mahakaryanya Tuhan. Tuhan sudah pasti jauh lebih besar, jauh lebih mulia daripada Leonardo da Vinci. Dan itulah yang sedang dikatakan di dalam ayat 10 ini. Paulus memperlihatkan kepada setiap kita bahwa kita ini adalah mahakaryanya Tuhan. Karena apa? Karena kita sudah ditebus dengan harga yang sangat mahal, yaitu di dalam diri Yesus Kristus. Saudara, Paulus memperlihatkan kepada setiap kita bahwa orang-orang yang tidak punya pengharapan, tetapi ketika ada Yesus Kristus untuk menjadi penyelamat, jalan penebusan, jalan pendamaian, saudara, dikatakan bahwa itu adalah kasih karunia. Kita ini adalah orang berdosa, tetapi kita ini sekaligus adalah mahakaryanya Tuhan. Ingatlah bahwa itu semua didahului karena kasih karunia. Saudara, kalau kita melihat ayat sebelum ayat 10, Paulus ini menunjukkan dasarnya terlebih dahulu. Kita ini disebut sebagai mahakaryanya Tuhan. Apa dasarnya? Dasarnya adalah kasih karunia. Saudara, apa itu kasih karunia? Saudara, kasih karunia ini adalah sebuah pemberian yang seharusnya kita tidak layak untuk menerimanya. Kalau seseorang memberikan sebuah hadiah kepada seorang yang berulang tahun, itu wajar. Karena pada saat itu dia sedang berulang tahun. Dia layak untuk menerima hadiah tersebut. Ketika kita memberikan seorang hadiah, karena pada saat itu sedang merayakan anniversary, dia layak untuk mendapatkan hadiah tersebut. Karena mereka sedang ada di dalam sebuah perayaan untuk merayakan hubungan dengan pasangan mereka. Tetapi saudara, kasih karunia ini adalah sebuah pemberian yang diberikan Tuhan kepada manusia. Tetapi seharusnya manusia itu tidak layak
untuk dapat hadiah tersebut. Karena memang tidak ada satu hal pun yang layak kok di hadapan manusia untuk kita bisa menerima kebaikan Allah di dalam kehidupan kita. Kita ini mati rohani. Kita tidak punya pengharapan. Tidak ada satu kebaikan pun dalam diri kita. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, yaitu dengan cara memberikan Yesus Kristus. Dan itu semua disebut sebagai kasih karunia. Saya ulangi sekali lagi, itu semua disebut sebagai kasih karunia. Dan itulah yang terus-menerus diulang-ulang oleh Rasul Paulus sejak ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Saudara, kalau kita membaca di dalam ayat 6 sampai ayat yang ke-10, nanti di rumah bisa hitung sendiri betapa banyaknya kata kasih karunia yang dicatat di dalam 5 ayat ini. Maka kita bisa mengambil sebuah hal yang penting, bahwa fokus dari Paulus menunjukkan dan mengajarkan setiap kita mengenai kasih karunia. Saudara, manusia itu adalah orang-orang yang tidak layak. Tetapi karena kita diberikan kasih karunia, maka kita pun adalah orang-orang yang dilayakkan oleh Tuhan. Dan bahkan dikatakan kita ini buatan Allah. Kita ini adalah mahakaryanya Allah, saudara. Saudara sekalian, ketika Allah yang berada di balik mahakarya tersebut, kita pasti bisa melihat betapa berharganya nilai kita di hadapan Tuhan. Bahkan Yesus Kristus sendiri pun diberikan bagi setiap kita, karena kita bisa melihat betapa berharganya hidup kita. Saudara, dikatakan bahwa kasih karunia, sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Betul-betul sekali lagi Paulus mengingatkan, tidak ada satupun usaha yang dapat dilakukan oleh manusia. Tetapi ketika kamu bisa selamat, itu bukan upayamu, tetapi pemberian Allah. Saudara sekalian, ketika kita bisa melihat kebaikan Allah di dalam kehidupan kita, kita bisa menaikkan syukur. Tetapi apakah setiap hari, setiap saat kita tetap ingat kepada kasih karunia Tuhan? Saudara, seringkali kita kesulitan. Beberapa kali pun juga saya kesulitan ketika menderita, ketika mengalami persoalan, ketika setiap rencana tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Berkali-kali pun juga saya mempertanyakan, Tuhan, gimana ini? Tetapi saudara sekalian, sekali lagi kita diingatkan bahwa Tuhan sudah memberikan kasih karunia kepada setiap kita. Maka jangan sampai penderitaan, jangan sampai persoalan, jangan sampai permasalahan itu menjauhkan kita dari kasih karunia Allah. Saudara sekalian, kita bisa melihat itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ada sebuah hal yang menarik di dalam ayat yang ke-9. Paulus mengatakan jangan ada orang yang memegahkan diri. Emang ada orang itu yang merasa dirinya itu berjasa? Oh saudara, banyak. Orang Kristen pun juga banyak berpikiran semacam ini. Oh, kalau aku tidak merespon, tidak mungkin aku selamat. Jadi selain usahanya Tuhan, selain pemberiannya Tuhan, oh ternyata aku ini juga harus berusaha loh. Kalau aku tidak respon, mana bisa Tuhan itu melaksanakan rencananya, memberikan kasih karunia-Nya. Tidak bisa, harus saya juga yang merespon. Saudara, tidak demikian. Karena apa? Karena ketika kita merespon kasih karunia itu pun juga karena Tuhan
yang membuat diri kita bisa merespon Tuhan. Mengapa demikian? Karena saya meyakini bahwa apa yang dituliskan oleh Paulus di dalam Roma pasal yang ketiga, di situ Paulus mengatakan tidak ada orang yang dapat merespon Allah. Tidak ada orang yang mencari Allah. Tidak mungkin, karena kita berdosa. Orang berdosa itu adalah orang itu menjauhi Allah, bukan mendekat atau bahkan mencari Allah. Tidak mungkin. Tetapi bagaimana ketika kita bisa merespon? Itu pun sebenarnya karena ada Roh Kudus yang mengerjakan di dalam hati dan diri kita untuk kita bisa merespon kasih karunia tersebut. Tetap itu adalah pekerjaan Tuhan. Lalu apalagi loh contohnya orang yang memegahkan diri. Saudara, banyak contoh orang Kristen dan juga orang non-Kristen, artinya orang yang tidak percaya kepada Tuhan, berpikir bahwa hartaku banyak, dengan uang-uangku yang banyak ini saya nyumbang itu, saya nyumbang orang tersebut dan sebagainya. Nah, harta saya inilah yang bisa membuat saya bisa selamat. Karena dengan uang saya yang begitu banyak, saya kan bisa tuh bantu orang lain. Ada begitu banyak orang yang terbantu dengan uang saya. Maka sudah sepatutnya lah saya ini bisa selamat. Mereka pikir bahwa dengan harta kekayaan mereka bisa selamat. Saudara, apakah demikian? Saudara, tidak. Alkitab tidak berkata demikian. Alkitab mengatakan kita bisa selamat bukan karena kita ini kaya atau banyak uangnya, tetapi karena kasih karunia. Saudara, jangan sampai kita itu memegahkan diri. Dan juga jangan sampai berpikir bahwa ketika kita berbuat baik, ketika kita melayani, ini semua adalah karena kebaikan dan usahaku sendiri. Saudara, sekali lagi dikatakan bukan. Jangan sampai semua hal-hal duniawi itu membuat kita semakin memegahkan diri. Justru sebaliknya, ketika kita sudah menerima kasih karunia, kita itu bukan memegahkan diri, tetapi merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ingat kembali, Tuhan, aku ini sopo? Emang baikku ini apa toh Tuhan? Kok kamu itu menyelamatkan saya? Justru itu yang harus kita lakukan, saudara. Mengingat kembali betapa kita itu sebenarnya tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan memberikan kasih karunia. Saudara, semakin kita merasa bahwa diri kita adalah orang-orang yang tidak layak, tetapi menerima kasih karunia, justru hal ini semakin memperbesar rasa syukur kita kepada Tuhan. Ketika kita merasa tidak layak, tetapi kita dilayakkan oleh Tuhan, justru ucapan syukurnya itu begitu besar yang sudah Tuhan kerjakan di dalam diri kita. Dan ketika kita sudah menerima kasih karunia, ternyata kita diperlengkapi untuk perbuatan baik. Dan itulah yang dicatat di dalam ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Saudara, pekerjaan baik. Jangan sampai ketika kita sudah selamat, kita berbuat dosa dan kita tidak melakukan pekerjaan yang baik. Jangan, saudara. Dan juga jangan berpikir seperti orang kebanyakan. Itu lihat Paulus mengatakan pekerjaan baik. Berarti pekerjaan baik itu juga penting di dalam keselamatan. Saudara, apakah betul begitu? Bukan, saudara. Pekerjaan baik itu adalah sebagai ucapan syukur dan bukti bahwa kita sudah diselamatkan. Kalau ajaran lain mengajarkan bahwa untuk kamu selamat, kamu berbuat baik. Tetapi kalau kita tidak sama dengan mereka, kita berbuat baik
bukan supaya selamat, tetapi ketika kita berbuat baik, itu menjadi bukti bahwa kita sudah diselamatkan. Saya ulangi lagi ya. Kalau ajaran lain mengatakan kamu selamat harus berbuat baik, tetapi ketika kita menerima kasih karunia, kita berbuat baik bukan supaya selamat, tetapi kita berbuat baik karena kita sudah diselamatkan. Jadi perbuatan baik itu adalah sebagai bukti bahwa kita sudah diselamatkan. Saudara, firman Tuhan pada malam hari ini kiranya menolong setiap kita, bahwa kita ini adalah buatannya Tuhan, mahakaryanya Tuhan. Kita sudah diselamatkan, kita sudah menerima kasih karunia yang diberikan Tuhan kepada setiap kita. Mari kita berbuat baik karena kita sudah diselamatkan. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih Tuhan. Firman-Mu hari ini mengingatkan setiap kami supaya kami dapat melihat bahwa apa yang sudah Engkau kerjakan di dalam diri kami itu semua adalah kasih karunia. Kami sesungguhnya adalah orang-orang yang tidak layak, orang-orang yang tidak punya pengharapan, tetapi Engkau melayakkan kami Tuhan. Kiranya di dalam setiap hidup kami menunjukkan pekerjaan yang baik, karena itu semua adalah bukti bahwa kami sudah diselamatkan. Dan itu semua adalah sebagai ungkapan syukur kami karena Engkau sudah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara, kita akan melanjutkan dengan menaikkan 3 pokok doa. Saudara, ada beberapa hal yang kita akan doakan untuk pembangunan beberapa gereja GKT, lalu juga ada beberapa kegiatan sinodal yang akan dilaksanakan sampai tengah tahun ini. Saudara, mari kita akan berdoa untuk pokok-pokok doa ini. Yang pertama, mari kita berdoa untuk beberapa gereja GKT yang akan melakukan pembangunan gedung ataupun juga renovasi gedung. Ada GKT Balung, GKT Batu, GKT Kediri, dan juga GKT Pos PI Pontianak. Jadi ada 4 gereja, Balung, Batu, Kediri, dan Pos Pontianak. Mari saudara, kita akan berdoa untuk 4 gereja ini yang melakukan renovasi dan juga pembangunan gedung gereja yang baru. Kiranya Tuhan memberikan hal yang baik, baik itu di dalam dana. Pasti dana begitu banyak mereka butuhkan. Kita berdoa untuk gereja-gereja GKT yang lain supaya dapat mendukung mereka di dalam dana. Kita juga berdoa untuk para orang-orang yang masuk di dalam panitia pembangunan. Ada begitu banyak hal yang harus mereka putuskan atau persiapkan. Kiranya Tuhan memberikan mereka hikmat supaya dapat menyelesaikan pekerjaan Tuhan ini dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami berdoa menyerahkan untuk beberapa GKT yang sedang melakukan renovasi gedung dan juga pembangunan gedung gereja yang baru. Kami berdoa menyerahkan untuk GKT Balung, GKT Batu, GKT Kediri, dan GKT Pos PI Pontianak. Di dalam usaha mereka ini, kiranya Engkau yang menolong Tuhan, supaya setiap dana yang dibutuhkan, begitu banyaknya dana yang dibutuhkan, kiranya itu tidak menyurutkan semangat mereka, bahwa ini adalah sebuah pekerjaan Tuhan, dan kami percaya Engkau pasti mencukupkan setiap apa yang mereka perlukan. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan untuk sinode GKT maupun juga untuk gereja-gereja GKT yang lain, supaya dapat mendukung mereka pun di dalam dana, sehingga dana ini boleh terkumpul dan dapat dipakai untuk menyelesaikan gedung gereja mereka. Kami juga berdoa menyerahkan untuk para panitia pembangunan, di dalam mereka mengambil keputusan ataupun juga setiap hal-hal yang diperlukan, kiranya Engkau yang menolong dan juga
memakai mereka di dalam pekerjaan Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pokok doa yang kedua, mari kita berdoa untuk annual meeting, jadi retreat hamba Tuhan Sinode GKT. Jadi ini sekaligus untuk mempersiapkan diri menyambut sidang sinode nanti pada bulan Juli. Saudara, akan dilaksanakan tanggal 5 sampai 7 April di Batu. Nanti saya akan mewakili GKT Banyuwangi. Saudara, mari kita berdoa untuk retreat hamba Tuhan Sinode GKT ini supaya dapat berjalan dengan baik. Saudara, seharusnya retreat ini diadakan bulan Februari yang kemarin, tetapi harus diundur ke bulan April karena Februari yang kemarin ada beberapa hamba Tuhan yang terkena COVID. Lalu juga situasi tidak memungkinkan karena aturan pemerintah itu tidak memperbolehkan terlalu banyak orang berkumpul di satu ruangan. Jadi harus diundur tanggal 5 sampai 7 April. Saudara, mari kita doakan acara selama 3 hari ini untuk dapat mengembangkan pelayanan-pelayanan selanjutnya di Sinode GKT. Lalu juga di dalam mengambil keputusan dan juga persiapan untuk sidang sinode. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami juga berdoa menyerahkan untuk retreat hamba Tuhan Sinode GKT yang akan diadakan bulan depan. Kami berdoa Tuhan menyerahkan untuk para pendeta, para hamba Tuhan yang mengikuti sebagai panitia ataupun juga sebagai peserta. Kiranya kami pun juga terus diberikan kesehatan selama ada di sana, maupun juga ketika kami kembali ke jemaat kami masing-masing. Kiranya Engkau tetap memberikan kesehatan dan pelayanan tidak terhalang. Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk acara selama 3 hari nanti ini. Kiranya itu semua dapat dipakai oleh Tuhan untuk mengembangkan pelayanan-pelayanan yang ada di Sinode GKT untuk kedepannya. Kami juga berdoa menyerahkan untuk hal-hal yang akan dibahas nanti. Kiranya Engkau juga memberikan hikmat bagi setiap kami yang mengikutinya. Bahkan setiap orang-orang yang mengambil keputusan. Kiranya Engkau memberikan hikmat supaya nama Tuhan yang dipermuliakan, pekerjaan Tuhan yang difokuskan, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang ketiga, mari kita juga berdoa menyerahkan untuk acara prasidang Majelis GKT. Itu tanggal 15 dan 16 Mei. Jadi saudara, selain hamba Tuhan yang mempersiapkan, ada majelis-majelis dari semua gereja GKT itu akan berkumpul dan mereka akan prasidang itu tanggal 15 dan 16 Mei. Saudara, mari kita berdoa supaya setiap apa yang diputuskan oleh majelis-majelis Sinode GKT itu semua adalah untuk pertumbuhan gereja GKT. Mari kita berdoa supaya kemajuan Tuhan, kemajuan gereja Tuhan itu bukan hanya hamba Tuhan yang bekerja, tetapi majelis pun juga dapat terus mendukung untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan di dalam dunia ini. Saudara, mari kita akan berdoa untuk acara prasidang majelis. Bapa yang di sorga, kami juga berdoa menyerahkan untuk acara prasidang majelis GKT yang akan diadakan tanggal 15 dan 16 Mei. Kami berdoa Tuhan untuk majelis-majelis yang berkumpul nanti kiranya dapat mengambil setiap keputusan untuk mengembangkan gereja GKT, mengembangkan pelayanan-pelayanan Tuhan selama di dunia ini. Kami berdoa Tuhan, kiranya bukan hanya hamba Tuhan saja yang melayani mengembangkan gereja, tetapi biarlah majelis pun juga dapat bekerja melayani Tuhan, mendukung bersama-sama pekerjaan Tuhan ini untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk mereka semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, yang terakhir kita juga berdoa menyerahkan untuk sidang raya Sinode GKT yang ke-30
akan dilaksanakan pada tanggal 12 sampai 14 Juli. Kita berdoa untuk sidang raya Sinode GKT ini, sekaligus juga ada pergantian ketua sinode. Kita berdoa supaya semuanya dapat berjalan dengan baik, sehingga nanti siapapun ketua sinode yang akan terpilih, kita semua mendukung beliau di dalam pekerjaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami juga berdoa menyerahkan untuk di bulan Juli nanti, kami akan bersama-sama mengadakan sidang raya Sinode GKT. Kami juga berdoa menyerahkan untuk acara selama 3 hari tersebut supaya boleh berjalan dengan baik. Setiap keputusan-keputusan ataupun juga perubahan di dalam tata gereja, semuanya dapat berjalan dengan baik. Jauhkan kami dari segala macam kebencian atau perdebatan yang tidak perlu. Kami berdoa Tuhan supaya semuanya dapat dilakukan dengan damai dan ada hal-hal yang mendukung, saling mendukung satu orang dengan yang lain. Kami juga berdoa menyerahkan untuk nanti ada pemilihan ketua sinode yang baru untuk periode 4 tahun mendatang. Kami berdoa Tuhan menyerahkan siapapun nanti yang terpilih. Kami pun juga terus mendukung beliau di dalam pekerjaan Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Doa malam pada hari ini telah selesai. Silakan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.